Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jamaah sekalian, salat subuh Masjid Al-Ikhlas Cahaya Darussalam 2 Tambun Selatan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah-ibadah yang Allah telah tetapkan kepada kita semuanya. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan siapa saja senantiasa siqah menapaki sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, pada awal pembukaan saya bacakan hadis terkait belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di muka bumi ini adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran, para ulama menjelaskan bisa secara lafaz per lafaz, ayatnya dihafal, belajar Iqra huruf demi huruf, itu termasuk daripada kategori yang pertama. Atau yang kedua, bukan hanya menghafal, bukan hanya lafadznya, bacaannya, tetapi apa? Dia belajar dan juga mengajarkan terkait makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka mestinya ini menjadi PR berat bagi kita semuanya. Di mana-mana kasusnya sama, bagaimana kelanjutan daripada anak atau orang yang belajar Iqra, tamat, dapat sertifikat, bikin bancakan, selamatan, anaknya bisa baca Iqra atau bisa lulus dari Iqra atau juga sudah bisa baca Al-Quran, namun setelah tamat apa PR berikutnya? Banyak tuh ya, pengajian-pengajian ramai untuk anak-anak, TPA, TPQ. Tapi setelah itu anak-anak dewasanya yang telah bisa baca Al-Quran, gua kan sudah lulus baca Iqra, udah khatam Al-Quran, udah gak perlu ngaji lagi. Maka ini PR berat bagi kita. Bapak Ibu semuanya menyiapkan pendidikan lanjutan setelah TPA, baik itu untuk anak remaja atau juga untuk orang dewasanya. Kita ingin masuk daripada kategori orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Maka jika Bapak Ibu telah bisa baca Al-Quran, sudah lulus Iqra pastinya, gitu kan? Maka apa? Next setelahnya adalah belajar isi kandungan Al-Quran. Oleh karena itu masjid memfasilitasi tiap ba'da subuh ya, hari Ahad, hari Minggu itu apa? Untuk kajian tafsir. Bisa lebih memahami ayat demi ayat makna yang terkandung daripada ayat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi kali ini kita akan masuk pada ayat ke-6 dan ke-7 surat Al-Baqarah.
Saya mau review sebelumnya, flashback ya, bahwasanya pada surat Al-Fatihah kita telah dapat informasi bahwasanya seorang hamba yang mukmin setelah meminta jalan yang lurus yaitu Islam, maka dia untuk tidak boleh mengikuti jalan yang lain, baik al-maghdub alaihim atau ad-dallin. Baik jalannya al-maghdub alaihim, masih ingat Bapak semuanya maknanya apa itu? Yahud, orang Yahudi. Dan dolin adalah an-nasara, adalah orang Nasrani. Kita tidak boleh ikuti jalan mereka. Lalu pada awal-awal, khususnya 5 ayat awal daripada surat Al-Baqarah, kita telah tahu bahwasanya orang yang Allah berikan kitab pedoman Al-Quran, bahkan bukan cuma Al-Quran, tapi apa kemarin kita dapat penjelasannya, bukan cuma Al-Quran tapi apa, hadis pun yang dari Rasulullah itu, orang-orang beriman memiliki karakter yang mana kurang lebih ada 5. Baik yang pertama adalah dia senantiasa yakin beriman dengan hal gaib. Yang kedua senantiasa menegakkan sholat ya. Yang ketiga ia senantiasa menebar kebaikan secara sosial ya. Apa itu? Berinfak, bersedekah, zakat ya. Dan yang keempat adalah senantiasa ia yakin terhadap apa yang turun kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa? Khususnya pada Nabi Muhammad dari kitab-kitab itu semuanya. Dan yang terakhir, bahwasanya orang beriman memiliki karakter ia yakin terhadap hari akhir. Jadi kita telah tahu tuh jalan-jalan yang benar yang harus kita ikuti. Nah, ternyata pada ayat ke-6 dan ke-7 kita akan bahas ya, bukan lagi orang beriman yang bertakwa, ciri-cirinya pun bukan, tapi kita akan bahas tentang orang kafir. Ustadz, kan di Indonesia sudah dilarang menyebut kafir, harusnya non muslim. Nah, ini kita perlu bahas nanti sedikit ya Bapak Ibu semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Saya persilahkan Bapak-bapak, mungkin ada yang mau bacakan terjemahnya ayat ke-6 dan ke-7, silakan monggo. Bisa pakai HP atau Al-Quran terjemah. Siapa yang mau bacakan? Pak Sulomo, silakan Pak Sulomo mau baca artinya. Orang-orang kafir sama seperti mereka, wahai Muhammad, beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lanjut, kait ketujuhnya. Nggak buka kacamata ya? Silakan. Ada? Ingatlah sesungguhnya. Bukan. Allah telah tutup. Apa Qurannya beda itu? Nggak ada. Atau ada yang lain mau bacakan silakan. Ada, Sajud silakan. Ya, 6 dan 7 boleh. Ulang lagi. Sungguhnya orang-orang kufur itu sama saja bagi mereka, apakah engkau di Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat kedua, Allah mengunci hati dan pendengaran mereka, pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka ada penutup. Ya, terima kasih. Saya bacakan. Syarhul kalimat
ya penjelasan kata per kata daripada surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ke-7. Tapi saya ulangi lagi sedikit ya. Saya tegaskan ayat ke-6 dan ke-7 artinya sesungguhnya orang-orang kufur itu sama saja bagi mereka kalian Anda wahai Muhammad berikan peringatan kepada mereka ataupun tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Jadi mau dikasih peringatan atau enggak bakal beriman. Allah telah tutup hati dan pendengaran mereka, dan di penglihatan mereka ada penutup, maka bagi mereka apa? Azab yang sangat besar. Azab yang sangat besar. Penjelasannya, siapa sih orang yang kafir itu? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir. Apa sih kafir itu? Kafaru al-kufru rogatan. Kafir secara bahasa at-taghtiyatu wal juhud. Ya. Bahwasanya orang disebut kafir, kita perlu ambil akar katanya. Kafir itu dari al-kufru. Kafara yakfuru. Apa artinya? At-taghtiyah. Ada penutup. Makanya unik nih. Ada artikel yang menulis al-lughatul arabiyyah, lughatul alam. Ya. Bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa dunia, bahasa bumi pada awal mulanya. Maka mirip-mirip ya. Al-kufru atau kufru dengan kafir bahasa Inggris. Penutup, tutup. Ini kafir bukan, Pak? Luarnya sesuatu itu apa? Kafir. Nutup ya kan? Bisa jadi kafir itu mulanya juga dari bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia saja banyak juga mengambil ya daripada bahasa Arab. Ya, banyak sekali. Bahasa Arabnya sholat apa, Pak? Bahasa Arabnya sholat. Sholat, gitu kan? Bahasa Arabnya doa, ad-du'a. Bahasa Arabnya musyawarah. Bahasa Arabnya zakat. Ya, apalagi azab. Apalagi banyak tuh bahasa kursiyun gitu ya. Apalagi banyak daripada bahasa Indonesia. Bahkan saya mengira bahasa Jawa itu ada juga yang dari bahasa Arab. Saya mengiranya nih Pak, masih kira-kira gitu ya. Karena mirip-mirip. Bahasa Jawanya makan apa Pak? Mangan, ya. Orang Jawa punya istilah kumpul gak kumpul, ya, tetap makan, ya, ma'an. Dalam bahasa bahasa Arab bersama-sama namanya ma'an. Ma'an. Innallaha ma'as-sabirin. Ma'a itu bersama, ma'an bersama-sama, ya. Orang Jawa jemput al-alamin, jemputnya apa? Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ma'an karena ada ain juga, dia nggak bisa nyebut an, bisanya ngan. Jadi mangan. Kumpul gak kumpul tetap ma'an, aslinya tetap kumpul, tapi bisanya apa? Mangan. Jadi setiap kumpul ada mangan, ya. Bahasa Arabnya ma'an, kumpul, ya. Terus di bahasa Jawa, ya, kumpul-kumpul pasti ada makan. Maka apa? Ma'an, mangan. Itu masih kira-kira sih Pak, gitu kan. Cuma apalagi gafura, ya, itu daripada kata nama Allah Ghafur. Maka apa? Setiap masuk ke tempat baru kita harusnya apa? Minta perlindungan dan ampunan kepada Allah. Banyak dah bahasa-bahasa itu ya. Nah, kembali lagi tadi al-kufru logotan adalah artinya penutup atau tutup. Jadi apa? Kita tahu nih, orang yang kafir adalah dia menutup. Nah, secara syar'an at-takdzib billahi wa bima ja'at bihi
rusuluhu anhu kullan aw ba'dun. Nah, secara syar'i yang namanya kafir atau kufur adalah at-takdzib. Apa itu? Membohongi, mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga membohongi, mendustakan apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul Allah, baik dia mendustakan secara keseluruhan ataupun dia dustakan sebagiannya saja. Jadi secara definisi saja, baik secara bahasa ataupun syar'i, maka apa? Kita telah tahu Islam sudah sangat tepat memberikan istilah bagi orang yang tidak mau beriman. Apa itu? Hai Anda, karena Anda tidak mau menerima Islam dan apa yang dibawa oleh nabi-nabi kami, maka Anda adalah orang yang menutup diri. Apa bahasa Arabnya? Kafir. Sudah sangat tepat belum, Pak? Baik tidak itu bahasa? Halus nggak aslinya? Halus. Memang yang nggak halus itu bukan bahasanya, tapi ancamannya. Karena orang yang kafir ancamannya dahsyat sekali. Nah itu mah resiko bahasa kita mah. Jadi ketika hari ini ada istilah kafir yang memang Islam anjurkan untuk orang muslim mengucapkan kepada orang yang tidak mau berislam, maka itu sudah sangat tepat dan sangat baik dan serta halus sekali bahasanya. Justru ketika dirubah dengan bahasa lain, contoh tadi non muslim, itu malah lebih, bahasa saya mah lebih kasar justru nanti. Oh non muslim, oh berarti dia bukan Islam sebagainya. Justru kalau kafir itu sudah sangat tepat. Maka jangan heran kalau ada ustadz, kiai nyebut kata kafir, kok kasar banget sih nyebutnya kafir. Justru itu sudah sangat halus. Allah maha latif, maha berkasih sayang, lemah lembut, mengasih nama kafir, malah dirubah dengan yang lain, malah dilarang sebagainya. Wah itu justru keblinger itu. Justru dengan kafir sudah sangat tepat dan sangat halus. Anda tidak mau masuk Islam, ya udah, Anda adalah orang yang menutup diri. Maka ketika Islam, Muslim, itu bahasanya beda nanti kita dapatkan. Adalah mereka yang pasrah, bahasa Jawa mah pasrah bongkokan, terima apa adanya, ya. Adalah orang Muslim yang menyerahkan dirinya kepada Rabb-nya dan mentaati segala perintah dan larangannya. Itu Islam. Maka kalau kafir menutup diri, Islam itu apa? Menyambut semua perintah dan larangan Allah. Tapi kalau ada orang Islam tadi tuh menolak syariat Islam, nggak mau menjalankannya baik secara keseluruhan atau sebagian syariat dia tolak, maka dia juga bisa disebutkan sebagai, tapi apa? Para ulama menyebutkan kalau orang Islam lalu dia menjalankan beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama dan itu terbukti dia lakukan, maka dia keluar daripada Islam. Maka apa? Dia disebut dengan kata kafir atau murtad. Itu Bapak Ibu semua penjelasan terkait kata kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri, tidak mau menerima dan tidak mau beriman kepada Allah serta apa yang telah dibawa oleh pada Rasul-Rasulnya, baik keseluruhan ataupun sebagian, sawaun, sama saja. Apa itu? Bimakna mustawin indaruhum wa adamuhu idla faidata minhu. Bahwasanya sama saja, mau mereka itu orang-orang kafir diberikan pengingat, dikasih tahu nasihat, ataupun enggak dikasih tahu nasihat sama sekali, mereka tidak ada faidah sama sekali. Tuh lihat, orang kafir yang menutup diri, maka apa? Dia mau dikasih peringatan mau kagak, mau diboikot mau kagak, mau diancam mau kagak, mau diapain sama orang muslim, bener-bener udah
Kalau bahasa orang Betawi bebel gitu ya. Udah sama aja tuh mereka. Itu karakter mereka tuh Pak, orang kafir, ya. Li hukmillahi bi'adami hidayatuh. Maaf, bi'adami hidayatihim. Karena secara hukum Allah, Allah tidak mau berikan hidayahnya kepada mereka. Ingat, kalau sering kita dengar ya Allah, semoga Allah, doa tuh, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah beri hidayah. Nah, semoga Allah beri hidayah itu, ya, mungkin kita bisa sebarkan kepada selain kafir. Kalau udah kafir, Allah sudah tutup nanti di situ penjelasannya hati mereka. Allah sudah tahu bahwasanya mereka tidak akan menerima kebenaran. Maka apa? Allah hilangkan darinya untuk bisa apa? Menerima hidayah. Jadi ada memang orang Allah takdirkan orang-orang yang memang sudah tidak bisa meluk Islam nih. Kan uniknya kita hari ini mungkin tinggal ya di cadar Cahaya Darussalam 2, ya, khususnya lingkaran hidayah itu kan apa? Pusatnya hari ini apa? Di masjid, ya. Kita tidak bisa pungkiri itu, karena Islam hari ini itu sangat kental sekali, baru hanya ada di masjid. Di luar masjid mungkin kita tidak temukan tuh, ya, keislaman yang rekat. Karena terakhir secara hadis terkait hadis akhir zaman apa? Ibadah-ibadah, bahkan apa? Rutinitas seorang muslim itu terakhir apa? Hanya tinggal sholat. Di luar sholat bisa jadi sudah tidak bisa diberlakukan, ya. Maka apa? Karena memang sholat, maka tempat sholat menjadi apa? Gerbang, menjadi apa? Benteng daripada keimanan seseorang. Maka lingkaran hidayah hari ini tepatnya ada di setiap masjid dan orang-orang yang memakmurkan masjid. Semoga kita termasuk dari pada golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, ternyata ada orang yang memang tidak Allah berikan hak untuk apa? Mendapatkan hidayah. Allah tutup hak mereka itu. Maka hari ini kalau kita tinggal di sini, ada di cadar, ada masjid yang besar, ramai, kegiatannya ada, sholat lima waktu ditegakkan, tapi tidak bisa menyambut dengan baik panggilan tersebut, maka bagi saya ucapkan bagaikan tinggal di sekeliling hidayah ada cahaya, tapi kita tidak mendapat cahaya tersebut. Maka di sini sebutnya cahaya Darussalam 2. Saya coba mengatakan itu. Ya, maka indah sekali aslinya kita dapat perumahan yang namanya cahaya Darussalam. Ustadz bisa aja nyambung-nyambungnya, ya. Jadi Ustadz kalau nggak Ustadz nggak bisa begitu. Ya. A'andartahum, apakah kalian memberikan peringatan? Apakah kamu wahai Muhammad berikan peringatan kepada mereka? Al-indar, maksud daripada kata a'andartahum, al-indar, apa itu? Memberikan peringatan. Kan Islam itu dengan mengutus para nabi itu tugasnya dua, Bapak Ibu. Apa itu? At-tabsyir wal indar. Apa itu? Adalah memberikan kabar gembira, yang kedua adalah memberikan peringatan. Kabar gembira bagi siapa saja yang mau beriman. Peringatan bagi siapa saja yang tidak mau beriman. Maka apa? Basyirau wa nadhiro. Para nabi itu sifatnya apa? Memberikan kabar gembira, atau yang kedua peringatan. Maka kalau ada orang datang ke sini, ini basyirau wa nadhiro nih, basyiron atau ngasih peringatan nih. Makanya disebut apa? Ada yang nyebut kalau buat ustadz ya, atau bisyarah. Atau bisyarah awalnya Pak. Apa itu? Kabar baik, kabar gembira. Nih buat ustadz bisyarahnya gitu kan, sering denger gitu Pak ya. Atau kata lain mukafaah juga sama, itu juga bahasa kita mah kerja gaji atau upah. Tapi ada sebagian orang nyebutnya dengan bisyarah, ya, dengan
kata ya kabar baik lah, bingkisan baik gitu ya, kayak gitu. Al-indar maksudnya dari kata a'angdar tahum atau memberikan peringatan. Apa itu at-takhwif bi akibatil kufri wa dzulmi wal fasad. Memberikan peringatan itu isinya adalah at-takhwif, khauf. At-takhwif berarti apa? Menakut-nakutin. Ayo lu, awas lu, kamu masih kufur kan? Kalau kamu masih kufur, maka kamu akan begini. Kalau kamu masih dolim, kamu akan begini. Kalau kamu masih merusak bumi, kamu akan begini. Itu yang namanya ngasih peringatan. Maka saya sangat tidak setuju Bapak Ibu semua, kalau hari ini ada orang-orang yang memberikan tentang ilmu pendidikan bahwasanya nggak boleh tuh untuk larang-larang anak dalam sekolah atau dalam rumah tangga. Nggak ada tuh di parenting untuk melarang. Saya nggak, kurang setuju saya. Jelas dalam Islam kata la itu banyak. Janganlah, la taqrabuz zina, janganlah kamu dekat. Artinya apa kalau bukan larangan itu? Mau dikatakan apa? La taqdab, janganlah kamu marah. Mau diartikan apa itu larangan itu? Ya, maka kalau larangan itu nggak boleh, terus dengan bahasa apa? Lemah lembut semua. Tadi Nabi saja memberi peringatan, baik itu apa? Kabar gembira atau juga kecaman. Ya, di sini bahkan katanya takhwif. Apa itu? Nakut-nakutin, kasih peringatan. Awas lo nanti. Maka kalau pendidikan kepada anak saja kau nggak boleh nakut-nakutin, bagaimana ceritanya? Justru anak itu harus dikasih pengertian. Nah, kalau kamu ranking 1, ayah belikan sepeda baru. Kamu seminggu rutin ke masjid bareng sama ayah. Jangan kamu rutin ke masjid, lah ayah kemana? Ayah berangkat duluan, kamu nggak lihat gitu kan? Nanti pulang, lah kalau ayah sampai rumah kok udah duluan, ayah duluan, kan ayah dewasa. Wah, jangan begitu. Maka saya sering bilang, kalau bisa hari ini ya berangkatnya, nah kamu mau berangkat sama ayah naik motor atau kamu naik sepeda? Berarti apa? Sama-sama berangkat. Jangan kamu berangkat duluan, ntar ayah nyusul ke masjid sana. Gitu ya. Jangan begitu tuh, Bapak Ibu semuanya. Maka hari ini kalau bisa pilihannya mau bareng ayah atau kamu naik sepeda sendiri. Maka apa? Peringatan itu pasti harus ada. Nah nanti kamu kalau nggak sholat, ayah nggak belikan sepeda, ayah nggak kasih uang jajan, itu harus Pak. Dalam Islam apa? Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Umur 7 tahun, parentingnya dari Rasulullah nih, untuk diajarkan tentang sholat. Coba, umur 7 tahun anak kita sudah disuruh untuk apa? Mulai ikutan sholat. Entah itu sholat di rumah sama ibunya atau sholat bareng sama kita ke masjid. Umur 7 tahun. Ya. Apa? Terus berikutnya apa? Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asrin. Apa? Kalau sudah umur 10 tahun nggak mau sholat, mohon maaf, wadribuhum 'alaiha, suruh pukul kata Rasulullah. Tapi kita perlu by step ya. Tadi umur 7 tahun udah kita mulai ajarkan. 7 ke 10 itu ada berapa tahun Pak? 3 tahun kurang lebih. Kita edukasi tuh anak. Kita edukasi. Apa peringatan? Ya kalau kita kerja aja kan ada SP1, SP2 sampai SP3 Pak ya. Maka apa? Ke anak juga sama. Jangan langsung pukul-pukul. Wah, kamu gak sholat. Wah, anaknya, bapak gue begini gitu kan. Kaget ya. Maka apa? Peringatan juga sama ke anak. Nggak langsung pukul. Ya pukulannya juga Pak dengan cara yang benar, yang baik. Apa itu? Ya pelan. Mungkin pakai apa? Nggak langsung pakai sapu lah gitu kan ya. Mungkin pakai sedotan dulu lah, sedotan itu tuh minuman aqua gelas, pukul dulu pakai itu pelan-pelan. Dengan apa? Dikurangi uang jajannya, mungkin apa dan sebagainya. Ya itu bisa pelan-pelan. Maka anak kita tahu, oh bahwasanya memang harus itu sholat. Beberapa teman Ustadz ya, untuk mengedukasi
anaknya terkait sholat, mereka apa? Suka begini, ya. Makanya kamu nak rajin sholatnya, insya Allah nanti sepedanya juga bakal datang cepetan. Makanya nanti pas sholat minta sama Allah, sebelum jajan sholat dulu 2 rakaat, nanti pasti dikasih. Nah itu motivasi. Tadi setelah 2 rakaat, nih uang jajannya tuh kan dari Allah dapat gitu kan. Nah itu bisa tuh pelan-pelan diedukasi. Jadi jangan ujuk-ujuk 7 tahun kata Ustadz suruh ajaran sholat 10 langsung dipukul lah. Tadi jangan, pelan-pelan tetap syarat dan ketentuan berlaku gitu Bapak ya Ibu ya, kayak gitu. Iya. Jadi mau diperingati atau enggak, mereka tetap saja bebel kagak mau masuk Islam, tidak mau menerima iman. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu taba'a. Apa? Allah telah ya, at-tawabi kalau bahasa Arabnya. Apa itu tawabi? Tawabi itu apa? Matrai. Ya. Yang ditempel gitu ya. Atau bagaikan stempel. Apa itu? Allah telah gitu kan bahasanya. Apa itu? Idul khatam wa tab'u wahidun wa huwa wad'ul khatim awit tabi ala dzarfi hatta la ya'lam ma fihi. Allah tutup, maksudnya Allah tutup apa? Allah maksudnya tutup itu dalam bahasa Arab adalah apa? Meletakkan penutup di atasnya, lalu apa? Tidak kelihatan sesuatu yang ada di bawahnya. Jadi maksudnya apa? Allah tutup, apa yang ditutup Allah? Qulu bihim, dan juga apa? Sam'ihim. Allah telah tutup hati orang-orang kafir dan juga pendengarannya. Serta apa lagi? Penglihatannya. Maksudnya ditutup, maka apa? Tidak bisa menerima lagi. Maka tadi kita katakan, memang sudah Allah tutup pintu hidayah. Maka apa? Sarana-sarana hidayah nanti kita akan dapat ya di ayat berikutnya. Sarana hidayah adalah apa? Bisa dari hati, bisa dari pendengaran, bisa dari penglihatan. Orang ya hatinya terketuk oleh Islam, bisa masuk Islam. Dia mendengar kabar baik terkait Islam, juga bisa masuk Islam. Atau dia melihat langsung, oh Islam seperti itu ya. Baik daripada dakwah fi'liyah, dakwah yang gak ngomong tapi membuktikan bahwasanya dirinya adalah orang muslim. Maka the real ustadz, saya katakan, the real mubalik, the real da'i, bukan orang yang pintar ngomong di depan kayak gini menyampaikan ilmu, tapi bapak ibu semua adalah juga da'i, adalah juga ustadz. Dengan apa? Dakwah fi'liyah, dakwah haliyahnya, dakwah bagaimana dia berbaju Islam, dilihat perangainya oleh orang lain tertarik, justru itu ustadz, justru itu apa? Da'i. Oh, gue punya bapak, punya om orang Islam, enak banget om gue itu. Kalau udah ketemu dia tentrem hati, nasihatnya bagus-bagus, rajin sholat, ucapannya baik-baik ke keluarga, ke istri, ke aku juga kayak gitu. Karena kayak gitu aku mau masuk Islam deh. Karena banyak sekali orang-orang memeluk Islam karena melihat orang Islam. Yang uniknya kan sering kita dibenturkan bahwasanya apa? Tuh lihat beritanya ya di TV gitu kan, biasanya Indosiar siang-siang gitu ya, patroli atau apa gitu ya. Itu apa tuh? Yang mencuri siapa tuh? Orang Islam. Tuh yang memerkosa siapa tuh? Yang jual narkoba siapa tuh? Yang kayak gini siapa tuh? Ya iya, karena di Islam yang ada di Indonesia. Maka bisa jadi karena mayoritas orang Islam lah pelakunya. Tapi kalau kita lihat keluar, siapa yang ngabuk? Siapa yang merkosa? Siapa yang jual narkoba? Siapa yang membunuh, yang membantai sebagainya? Siapa itu? Ternyata apa?
bukan agama yang menjadi faktor orang itu jahat hari ini, tapi memang manusianya sendiri. Ustadz, ya, kalau memang ternyata orang kafir itu adalah orang yang Allah tutup hidayah darinya, adalah orang yang memang Allah akan ancam dengan siksaan yang berat, tapi bagaimana kok di dunia luar biasa, ya, bahkan kehidupan di negeri-negeri dan bangsa-bangsa serta negara-negara yang kita katakan Islam itu kecil jumlahnya, justru maju, Ustaz. Justru mereka itu apa? Lebih indah negaranya, kerjanya tenanan luar biasa, disiplin nomor 1. Buang sampah nggak kayak di negeri kita, Ustadz. Kok bisa kayak gitu? Nah, nanti kita akan bahas itu bagaimana kok bisa begitu, ya. Maka apa? Ada istilah, aku melihat Islam, di mayoritas Islam seakan-akan Islam itu tidak ada. Muhammad Abduh mengatakan kayak gitu. Dan ketika aku melihat di minoritas Islam yang Islam itu kecil, aku seakan-akan melihat Islam di dalamnya. Kebalikan, Pak. Jadi maksudnya apa? Dia negeri Islam, dilihat apa? Bahwasanya hampir Islam itu tidak diterapkan, sampahnya, orangnya, sebagainya. Tapi ketika dia datang ke negeri dan bangsa yang mayoritasnya bukan Islam, dia lihat seakan-akan Islam ada di situ. Kok bersih, kok indah, kok orangnya serius, tepat waktu dan sebagainya. Nantilah kita akan bahas lain waktu itu ada. Ya. Jadi Allah telah tutup hati pendengaran serta penglihatan orang-orang kafir. Maka sudah tutup tuh, ya, sudah tutup pintu hidayah bagi mereka. Justru apa? Walahum adabun adim. Bagi mereka apa itu adab? Apa artinya adab, Pak, Bu, semuanya? Apa itu adab? Adab adalah al-alamu yuzilu adubatal hayati waladatiha. Apa sih adab itu? Nih, penjelasannya, Pak. Adab adalah al-alam, rasa pedih, penyakit, apalagi ya sesuatu gitu ya, yang yuzilu, menghilangkan, menghapus kenikmatan dunia dan rasa nikmat daripada dunia. Jadi apa? Dia sama dunia rasanya hambar, udah nggak nikmat lagi, udah rasanya nggak ada gitu. Itu adab tuh, Pak. Jadi kalau sudah di dunia ini rasanya kagak ada tuh kayak apa, Pak? Maka apa? Mereka emang bengis sekali, hiper banget itu, hiper semuanya itu ada di pada mereka. Mohon maaf, bahkan hipersek juga. Kenapa kok ada LGBT yang nggak puas dengan manusia, bahkan apa lain jenis juga, bukan cuma manusia aja kan, LGBT itu kan sama hewan ya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mereka hiper, rasanya sudah hilang nikmat itu. Maka apa? Karena sudah rasanya hilang, dia ingin coba yang keasikan dan kenikmatan dunia. Saya cari, pokoknya udah nggak enak rasanya, maka dia mencari. Karena kenikmatan dunia telah Allah cabut. Dua tuh berarti, selain daripada telah hilang pintu hidayah darinya, yang kedua apa? Allah beri adab yang sangat besar. Apa itu adabnya? Adalah hilangnya rasa menikmati dunia. Udah begini terus mereka mah. Maka kerja bagi mereka enggak cuma 24 jam, bisa jadi lebih daripada 24 jam mereka itu oper. Sedangkan Islam sudah menganjurkan untuk kerja itu apa? Selama surat An-Naba, nahara ma'asya. Siang itu untuk apa? Berkehidupan, cari nafkah.
Ya, sedangkan malam laila libas. Malam itu untuk tidur artinya. Ya. Tapi kalau hari ini ternyata ada yang kerjanya 3 shift gitu kan, malam, ya memang pasti malam itu tidak bisa digantikan, pasti kudu ada gantinya, harus tidur. Ya, kapan tidur ya? Otomatis siang jadinya, ketuker-tuker. Dan biasanya yang kayak begitu-gitu tuh, mohon maaf, ibadahnya juga sulit. Loh, siangnya tidur, gimana duhurnya? Kalau nggak bener-bener memang dia punya rem gitu kan, untuk jam 11:30 bangun untuk sholat gitu ya, nanti jam 12-nya atau asarnya juga ya. Maka yang hari ini punya sip-sip malam atau security kerjanya malam, ya kondisikan ibadahnya ya, tolong. Dan sering tuh PT-PT kalau lagi Jumatan kami berkunjung gitu ya, sholat Jumat, Ustaz, lah saya juga kan muslim, saya juga mau sholat Ustaz, tapi saya juga kerja satpam security di pabrik, ini gimana Ustaz? Maka saya sarankan, Pak, masalah Jumat itu tegas dari kata Rasulullah, kalau meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, mohon maaf juga sama bagaikan orang yang menutup hatinya daripada iman. Maka usahakan kalau bisa memang piket jaga siang ya, Jumatan selang-sering lah. Kalau emang bertiga ya bertiga ganti-gantian. Minggu ini Jumat ini lu dah yang duluan, gue duluan aja. Besoknya siapa, digilir, jangan sampai nggak sama sekali, karena emang udah tuntutan kerja Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mungkiri itu. Maka kalau ada security di PT di mana tempat mana, usahakan bisa sholat Jumat kalau emang bisa. Kalau nggak bisa ya udah gantian, Jumat ini siapa, Jumat depan siapa. Tapi kalau secara berturut-turut jelas ya, tidak boleh kita tinggalkan Jumat 3 kali berturut-turut ya, itu nggak boleh. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi adab yang sangat pedih dan besar adab itu. Dan sedangkan kita di dunia ini kan dunia ya, bahwasanya sebagai perhiasan, kenikmatan, betul itu ya. Bahasanya Rasulullah pun sampaikan, perempuan solihah adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia, karena Rasulullah juga tahu dunia itu juga ada kenikmatan di dalamnya. Perempuan itu yang solihah, cantik, wash gitu kan, udah gitu pinter sholat, rajin sholat maksudnya, pinter baca Quran, istri kayak gitu, gimana nggak seneng tuh istri ya, suami di rumah seneng Pak, seneng banget, ditinggalkan dari rumah juga tentram ya. Tapi bagaimana hari ini istri-istri kita, apa kabarnya Bapak Ibu semua, bapak-bapak semua, mohon maaf ibu-ibu, apakah sudah menjadi as-solihah, menjadi istri yang solihah? Apakah kita menjamin istri kita menegakkan sholat 5 waktunya? Telah kita jamin pendidikannya? Karena seorang perempuan setelah dia diakadkan oleh orang tuanya, hidup bersama seorang laki-laki yang baru hadir di kehidupannya atau suaminya, maka semua tanggung jawab ayah dilimpahkan kepada suaminya, baik pada sandang pangan, papan, bahkan juga pendidikan dan agamanya. Maka hari ini kita semua sebagai suami punya beban itu Bapak. Maka pendidikan istri harus kita berikan, nggak cuma ngurusin anak terus. Yuk kita daftarkan kalau istri kita belum bisa baca Al-Quran ke rumah-rumah Quran atau ke TPQ, atau kita carikan guru buat istri kita. Atau mungkin dia mau pelatihan apa, yuk kita antarkan. Dia mau kuliah lagi, yuk monggo. Kalau mau kerja ya silakan, komunikasi yang baik ya, bagaimana istri keluar dari rumah mencari nafkah dan sebagainya. Maka itu semua penting diberikan, karena al-um madrasatul ula, karena seorang ibu adalah guru pertama, sekolah pertama di rumah kita, yang ngajarkan abata ya, yang ngajarkan a i u e o semuanya adalah istri kita. Kalau pabriknya, gurunya saja tidak benar, bagaimana anak-anak kita nantinya? Ustadz, kalau gitu istri saya belum solihah Ustadz, apakah perlu saya cari lagi istri? Nah, itu urusan beda. Iya, katanya ale-ale, kalau belum beruntung coba lagi katanya. Kalau belum beruntung coba lagi. Masya Allah. Maaf ya Bu, disinggung dikit Bu, gitu ya.
Atau mungkin sekarang ibu-ibu, kalau hari ini kita memang, mohon maaf kita deh, ibu-ibu dituntut untuk menjadi wanita solihah, maka bagaimana ibu-ibu juga menyiapkan dirinya sebagai wanita solihah? Karena harta hari ini ya yang sangat apa bahasanya ya, berharga bagi keluarga khususnya laki-laki, itu selain daripada harta, hartanya beda nih ya, lisanun dzakir wa qalbun sakir wa zaujatun sholihah. Bahwasanya harta investasi yang hari ini benar-benar seorang bapak punya itu apa? Satu adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa bersyukur, dan istri yang senantiasa sholihah. Maka kalau ibu-ibu mau menjadi harta terindah bagi suami sebagai wanita solihah, yuk hari ini jadikan diri Anda sebagai wanita yang paling membahagiakan seorang suami menjadi istri solihah. Ada yang dibilok-bilok tuh ya, solihah sama solehot katanya. Ya, bukan cuma pinter sebagai agamanya, tapi juga bisa pinter dalam mempoles dirinya, menyenangkan suami di urusan selain agama. Apa itu? Mungkin masaknya, gitu kan? Nyetrikanya yang rapi atau apa dan sebagainya, atau juga urusan ranjang itu kita tidak mungkin, pasti ada. Bapak Ibu semua rahmati Allah, ada beberapa catatan ya daripada ayat ke-6 dan ke-7. Sudah jam 6 kayaknya ini ya. Sudah jam 6 nih. Karena subuhnya kita agak mundur ya. Nggak apa-apa sedikit ya Pak. Hidayatul ayatain. Poin yang bisa kita ambil daripada ayat ke-6 dan ke-7. Ini ada 2 poin nih masih. Maknanya dan juga poin-poinnya. Saya lihat waktunya masih. Ya nggak apa-apa deh saya baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahlul iman wa taqwa wal hidayah, yang mana mereka mendapatkan al-falah ya, keberuntungan ya, maka setelah itu Allah sebutkan orang-orang kafir, orang-orang yang sesat ya, dan mereka mendapatkan kerugian ya. Bahwasanya orang-orang kafir tersebut adalah ayat ke-6 dan ke-7. Lalu poin-poin yang kita bisa ambil daripada ayat ke-6 dan ke-7 apa saja? Bayanu sunnatillahi ta'ala fi ahlil inad wal mukabirah wal israr bi anna bi ayyuhrimallahu ta'ala al-hidayah. Bahwasanya Allah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya sunnah Allah, sunnatullah, Allah memiliki sunnahnya, kebiasaan, atau mungkin Allah berlakukan hal ini ya. Apa itu? Bagi orang-orang yang membangkang, pelaku dosa besar dan senantiasa ya konsisten dengan dosa-dosa tersebut, yaitu kafir, bahwasanya Allah haramkan bagi mereka semua apa itu? Pintu hidayah. Gitu ya. Jadi memang ada orang yang Allah tidak berikan hidayah kepadanya. Kayak gitu. Maka seringnya kalau orang kafir ya doanya beda, bukan semoga Allah berikan hidayah ya. Malah justru seringnya apa? Semoga Allah murkai, semoga Allah laknat, semoga Allah balas mereka. Wadhalika bita'tili hawasihim hatta la yantafi'u biha fala yu'minu wa la yahtadu. Dengan cara apa Allah menutup sunnah hidayah kepada orang-orang kafir? Apa itu? Allah telah non-fungsikan pendengaran mereka, hati-hati mereka, mata mereka, sehingga apa? Tidak bisa dapat mengambil faidah dari setiap kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Mereka tidak akan pernah beriman dan juga tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tahdir minal israr alal kufri wa dulmi wal fasad al mujib lil adabil adim. Yang kedua adalah peringatan
hati-hati, warning. Apa itu? Untuk tidak senantiasa berada dalam kekafiran dan juga dalam zalim dan juga dalam merusak. Bahwasanya semua itu akan mengakibatkan adab yang sangat pedih. Ya, jadi kalau kita, ya Allah, ya mungkin naudzubillah min dzalik, kita akan atau mungkin akan datang kepada kita masa yang mana iman kita lemah, yang mana kita akan mungkin berbuat dolim atau juga berbuat kerusakan. Ya, kita nggak tahu ya Pak Ibu semuanya. Mungkin akan datang masa itu ke kita gitu, kita nggak tahu. Tapi naudzubillah min dzalik, ya. Kalau datang masa itu kepada kita, lemahnya iman, maka apa? Semoga itu tidak lama-lama dan jangan berlama-lama. Takutnya apa? Itu akan mengakibatkan adab yang sangat pedih bagi kita. Ya. Oh gampang. Kalau nggak sholat sekali, ya paling juga hukumannya apa sih, gitu kan? Ah gampang, nggak puasa dulu dah Ramadan ini sehari, batal dulu siang, gitu ya. Ah gampang. Tapi terus menerus gampangin. Kalau itu terus menerus terjadi, Bapak Ibu semuanya, takutnya hati kita ditutup, nggak dapat hidayah lagi dari Allah. Allah berikan adabnya kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Semoga itu tidak terjadi pada kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan pada ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Semoga berikutnya kita akan masuk kepada ayat ke-8, 9 dan 10. Ya. Karena memang di awal-awal Al-Baqarah kita akan mendapatkan kriteria macam-macam makhluk dengan sifatnya, dengan karakternya daripada manusia yang ada di muka bumi ini. Muslim, mukmin sudah, kafir kita dapat penjelasannya, maka nanti akan kita dapatkan makhluk-makhluk yang lain, ya, kriterianya. Mungkin munafik yang dia nampakkan iman Islam, ya, di hadapan kaum muslimin, tapi di belakangnya justru malah mereka memusuhi, bahkan juga apa? Memerangi Islam. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.